di bawah atau mahkota, yakni salah satu ketua putranya yaitu Pangeran Hidayat Sultan, yaitu nanti Pangeran Abu Hayat Kota Sultan Abu Hayat II. Sementara Pangeran Ternate mengingatkan harta-harta dirinya dari bangsa Portugis untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba di antara keduanya, sehingga perlakuan Portugis pun terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairon geram dan bertekad untuk mengusir Portugis dari Maluku. Tindak bangsa Barat yang saat itu juga menimbulkan kemarahan rakyat akhirnya pun berdiri di belakang Sultan Khairon. Pembunuhan secara licik terhadap Sultan Khairon pun oleh Portugis semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Bahkan seluruh Maluku pun mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah, yaitu tahun 1570 sampai 1583. Setelah itu, bangsa Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia pun digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis pun kalah dan meninggalkan Maluku untuk selama-lamanya. Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Wilayahnya membentang dari Sulawesi Utara di tengah sampai bagian barat, hingga Kepulauan Mersal di bagian timur, sampai ke Filipina Selatan di bagian utara, hingga ke Pulau Nusa Tenggara Timur bagian selatan. Sultan Babullah dijuluki sebagai penguasa 7 pulau, yang semuanya berpengaruhi sejarawan Belanda dan menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia pada saat itu, di bagian timur. Setelah itu, sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 pembentukan yang dibentuk oleh bangsa Ternate dan rakyat Maluku. Pertama yaitu tahun 1963, demi memudahkan pengawasan dan menonjol rakyat. Makanya dimudahkan untuk melawan Belanda. Yang kedua itu tahun 1641, dipimpin oleh Raja Muda Ambon Salahuddin Lubis. Yang ketiga yaitu tahun 1650, para bangsawan Ternate menghancurkan perlawanan di Ternate dan di Ambon. Keempat itu Sultan Nahdlatul Islam Sultan tahun 1675 sampai 1663.